Halo, assalamualaikum dulur, semoga sehat selalu ya. Sekarang saya akan melanjutkan kisah Buyon yang telah mendapatkan sedikit ingatannya. Dan inilah Alchemist of Soul. Di episode sebelumnya, Buyon mencoba menyalurkan energi ke giok Yin Yang, dan tanpa disangka dia mengingat sesuatu setelahnya. Dia mengingat sekilas memori tentang giok tersebut, dan dia juga mengingat bahwa mereka sudah lama saling mencintai. Tapi Buyon menyangka apa yang dilihatnya adalah ingatan dari giok tersebut, bukan ingatannya sendiri. Jang Uk pun kesal kepada Buyon karena dia telah mengaduk-aduk perasaannya. Dia berusaha keras untuk melupakannya, tapi kini Buyon malah membuka kembali luka lama yang telah dikubur dengan payahnya. Buyon yang melihat Jang Uk sangat kecewa lalu berniat menyimpan kembali giok tersebut. Tapi apa yang terjadi? Makam itu malah runtuh dengan sendirinya. Jang Uk merasa Buyon sengaja melakukannya untuk membuatnya kecewa. Buyon lalu memberikan kembali giok itu kepada Jang Uk. Tapi Jang Uk menolak. Dia mengatakan simpan saja giok itu. Jang Uk ingin Buyon melihat ingatan lain dari giok tersebut dan mendapatkan jawaban dari pertanyaannya yang telah ia kubur dalam tumpukan batu. Buyon merasa bersalah kepada Jang Uk. Tapi dia kesal karena pengantin yang sebenarnya adalah tumpukan batu itu, dan keberadaannya tak berarti apa-apa bagi Jang Uk. Buyon tetap berada di pemakaman, walau Jang Uk sudah meninggalkannya. Dia ingin membuktikan bahwa dia sangat menyesal. Tak terasa siang berganti malam. Buyon sangat ketakutan saat menyadari dirinya masih berada di pemakaman. Terlebih banyak suara binatang di sekitarnya. Di tengah keputusasaan, datanglah kunang-kunang menemaninya. Itu sangat indah, menuntun jalan dalam gelapnya malam. Buyon pun ditemukan oleh penjaga, dan dia menyadari bahwa kunang-kunang yang menuntunnya tadi adalah perbuatan Jang Uk. Shin berpindah ke sebuah kapal para nelayan, dan terjadi pembantaian di situ. Rupanya Naksu yang melakukan itu. Tapi seperti yang kita ketahui, saat ini Naksu berada pada tubuh Buyon. Lalu siapa yang melakukan ini sebenarnya? Berita tentang Naksu yang kembali pun menyebar. Dia akan melakukan pemindahan jiwa dan membalaskan dendamnya. Semua orang pun sibuk membeli jimat penangkal Naksu karena takut tubuhnya akan diambil alih olehnya. Songrim yang melihat itu tak tinggal diam. Soyul dan penyihir lainnya langsung menyelidiki kasus ini. Jang Uk pun dipanggil ke istana. Raja memerintahkan Jang Uk untuk menangkap Naksu karena masyarakat resah dengan beredarnya rumor bahwa Naksu akan mencari tubuh baru. Jang Uk mengatakan bahwa itu hanya rumor. Jika dia bertindak, masyarakat akan menganggap rumor itu benar adanya. Dia menyarankan untuk membiarkan saja sampai rumor itu mereda dengan sendirinya. Raja yang sudah dipengaruhi jinmu pun bersikeras bahwa Jang Uk harus tetap bertindak. Tak bisa berbuat apa-apa, Jang Uk hanya bisa patuh pada perintah raja. Sebenarnya ini adalah rencana jinmu. Dia sengaja menghidupkan Naksu dengan rumor yang tak nyata, agar Jang Uk sibuk mencari Naksu yang sebenarnya tidak ada. Soyul dan penyihir lainnya pun telah mendapatkan informasi mengenai orang yang menyebarkan rumor tersebut. Dia adalah Byonggu. Dia merupakan orang suruhan Soi atas perintah jinmu. Di sisi lain, Buyon bertemu dengan Juwol. Ketika melihat-lihat jimat anti Naksu, dia lalu mengajak Buyon untuk mampir dan bercerita mengenai Naksu. Dia menceritakan kisah asmara Jang Uk dengan Naksu di tempat ini.
Buyon yang kesal mendengarnya menguapkan yagua sampai memenuhi mulut mungilnya. Buyon tak tahan lagi mendengar semua cerita dari Juwol dan memutuskan untuk pulang. Saat Buyon berada di sebuah lorong, ingatannya pun kembali datang. Dia ingat saat Jang Uk melamarnya di tempat ini, tapi lagi-lagi dia menyangka bahwa itu ingatan dari Giok Yin Yang. Ternyata di situ juga ada Yun Oh, calon suami Buyon sebelumnya. Dia yang mengetahui Buyon berada di sini pun mengundang ke ruangannya untuk diolok-olok. Soyul yang mengetahui itu langsung mengatakan kepada teman-temannya bahwa sebenarnya pamannya itu sangat sakit hati karena pernikahannya sudah dibatalkan secara sepihak. Soyul lalu menghampiri Buyon dan mengantarkannya pulang. Dalam perjalanan, Buyon bertanya kepada Soyul tentang penyakit yang dideritanya. Karena dia bisa melihat energi, tak heran Buyon mengetahuinya. Di sini Soyul menyuruhnya untuk berpura-pura tidak tahu dan membiarkan dirinya melakukan hal bodoh sekali lagi. Tak bisa dipungkiri, Soyul masih menyimpan perasaan mendalam kepada Naksu dan sekarang dia berada di hadapannya. Sosok Naksu yang sesungguhnya tanpa memori. Di sisi lain, Jang Uk terus memikirkan tentang kemunculan Naksu. Dia tentu curiga dengan sikap Jinmu saat di kerajaan. Tapi Jang Uk belum bisa melihat rencana apa yang akan dilakukan oleh Jinmu. Tapi ada satu titik cerah di situ. Shin berpindah ke kerajaan. Ratu meminta raja untuk mengizinkannya melakukan acara jamuan di luar istana. Tujuannya untuk mengubah suasana masyarakat yang mencekam karena rumor Naksu supaya mereka tidak cemas. Raja pun mengizinkannya dan Buyon masuk dalam daftar undangan tersebut. Kim Do-ju yang mengetahui itu langsung menyiapkan segalanya untuk Buyon, pakaian, kecantikan, aksesoris, dan lain-lain. Jang Uk pun datang. Dia melihat Buyon sedang mencoba pakaian dengan manisnya. Jang Uk menyuruh Buyon untuk memotong kukunya yang berharga dan nanti duduk di tempat yang paling mencolok agar semua orang bisa melihatnya sebagai istri Jang Uk. Buyon sangat bahagia mendengar ucapannya dan dia menuruti semua perintahnya. Kim Do-ju lalu mendatangi Pak Jin untuk menyerahkan kuku Buyon kepadanya. Dan itu adalah rencana mereka dalam menyiasati rencana Jinmu. Pak Jin lalu mengunjungi Puan Jin untuk meminjam sebuah artefak milik Jin Yowon, dan ini semua demi menyelamatkan putrinya. Di sisi lain, penyihir Songrim mendatangi markas Soi. Dia mencari keberadaan Byonggu dan mengobrak-abrik tempat tersebut. Byonggu yang kabur pun berhasil ditangkap oleh Soyul dan Soi tertangkap basah karena berusaha membantu Byonggu melarikan diri. Soi lalu menjelaskan bahwa maksud dia menyebarkan rumor itu hanya untuk mendapat keuntungan dari penjualan jimat, dan dia terkejut saat Soyul mengatakan tidak pernah minum obat yang selama ini dia kirimkan. Di sisi lain, pesta pun dimulai. Jamuan yang mewah dan tarian yang indah membuat pesta semakin megah. Tapi Buyon mendapat nyinyiran dari perempuan yang hadir di sana karena Jang Uk sebenarnya tidak menganggapnya sama sekali. Tapi semua ditangkis oleh Kim Do-ju yang mengatakan bahwa Jang Uk telah menyiapkan kembang api spesial untuk Buyon yang akan menuntunnya dalam kegelapan. Jelas saja semua wanita yang ada di situ merasa iri, terlebih Yun Ok. Setelah itu, Kim Do-ju memerintahkan Buyon untuk pergi ke halaman belakang saat semua orang sibuk melihat kembang api. Ternyata Jang Uk sudah menanti kedatangan Buyon dan mengetahui dengan pasti rencana Jinmu.
Pertama, Jang Uk diperintahkan untuk mencari Naksu di sekitaran danau Gyeocheondaeho yang tujuannya untuk menjauhkan Jang Uk dari pemukiman. Lalu Ratu mengadakan pesta jamuan yang tentunya Buyon diundang. Dan di pesta itu Buyon akan dibunuh oleh pemindah jiwa yang disiapkan oleh Jinmu agar semua orang menyangka bahwa Naksulah yang membunuhnya. Dengan begitu Jang Uk akan merasa bersalah dan Naksu akan terus menghantui hidupnya. Hubungan dengan Jin Yowon pun akan pecah dan Jinmu dapat dengan mudah mengacak-acak Jin Yowon. Dan tentu saja tujuannya adalah artefak kuno milik Jin Yowon yang akan digunakannya untuk memanggil kembali batu es. Kembali ke lapangan, terlihat seorang wanita pemain musik berubah menjadi pemindah jiwa dan dia menusuk Buyon. Ratu dengan lantangnya mengatakan bahwa Naksu yang melakukannya. Tapi Jang Uk sudah mengantisipasi itu semua. Jang Uk sengaja menyuruh Buyon memotong kukunya saat itu dan kuku itu diserahkan ke Puan Jin. Lalu Puan Jin akan melakukan ritual pada artefak tikus putih Guiso. Guiso yang telah memakan kuku Buyon pun akan berubah bentuk menyerupainya. Dan orang yang ditusuk tadi bukanlah Buyon, melainkan Guiso. Setelah itu Jang Uk langsung mengejar pemindah jiwa tadi dan dengan mudah membunuhnya. Dengan begitu rumor tentang Naksu akan hilang, masyarakat pun akan tenang, dan nama Naksu perlahan akan menghilang. Begitu berat Jang Uk melepaskannya, kenangan indah bersamanya. Sebuah tebing dijadikan pelampiasannya, lepaskan beban di pundaknya. Tapi serpihan itu masih terasa, terukir jelas di matanya. Tapi kini lembaran akan terbuka bersama Buyon, Naksu yang sesungguhnya. Tamat. Sampai di sini dulu alur ceritanya ya lur. Nantikan kelanjutan di video berikutnya. Terima kasih sudah setia menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.